Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak-anak kelas 9 SMPS Katolik Reksimondo Pemala. Ya, anak-anak sekalian, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam satu kegiatan belajar dan mengajar, dan diawali di pagi ini dalam pembelajaran matematika, masih dalam materi bab 4 yaitu transformasi, dan merupakan pertemuan yang keenam untuk materi transformasi, di mana kita tahu bersama bahwa transformasi itu terbagi 4 bagian yang kita sudah pelajari. Yang pertama itu kemarin translasi atau pergeseran, kemudian rotasi atau perputaran, kemudian yang ketiga itu adalah refleksi atau pencerminan, dan terakhir ini dilatasi. Dilatasi itu adalah faktor pembesaran atau perkecilan, untuk mengecilkan suatu benda. Dan secara umum bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-14 selama masa anak-anak sekalian belajar dari rumah masing-masing, atau selama masa pandemik 19 COVID-19 ini. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam materi pembelajaran bab 4 transformasi, yaitu materi untuk dilatasi atau materi pembesaran atau perkecilan suatu benda yang tanpa merubah bentuk suatu benda tersebut. Ya, anak-anak sekalian, masih merupakan pembelajaran jarak jauh yang kalian lakukan dari rumah masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya Bapak Guru berharap bahwa anak-anak sudah mengabsenkan diri melalui grup WA kelas masing-masing, yang tentunya dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing. Ya, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Di pagi ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hari baru pagi indah ini Tuhan, kami menghampiri tata kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu, di mana ya Tuhan Engkau telah mempertemukan kembali kami di pagi yang indah ini dalam satu kegiatan belajar dan mengajar. Harapan kami ya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami di sepanjang pembelajaran hari ini. Engkau akan mencurahkan bagi kami segala yang kami butuhkan, akal budi, bahkan kepintaran, terang Roh Kudus-Mu, bahkan kekuatan kesehatan yang kami harapkan daripadamu akan terus kami peroleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya proses pembelajaran hari ini. Engkau membuka akal budi pikiran kami, untuk kami benar-benar dapat mengerti, memahami pembelajaran yang akan terjadi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati kami, Engkau berkati Bapak Guru, dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Kami boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami anak-Mu yang berserah dan bermohon, ampuni salah dosa kami Tuhan, sambut dengan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang transformasi, yaitu materi dilatasi, memperbesar atau mengecil suatu gambar benda. Kompetisi dasar yang diharapkan di dalam proses pembelajaran hari ini untuk kompetensi pengetahuan poin 3.5, anak-anak dapat menjelaskan transformasi geometri yang di dalamnya ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk kompetensi keterampilan poin 4.5, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri
yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kita pagi ini yaitu setelah anak-anak sekalian menyaksikan tayangan slide demi slide yang dipaparkan lewat media video pembelajaran, anak-anak dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva atau suatu benda atau gambar suatu benda dari cara menggunakan translasi atau pergeseran, dengan menggunakan rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau memperbesar atau memperkecil objek atau suatu gambar. Ya, anak-anak sekalian, apa itu dilatasi? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dilatasi itu memperbesar atau memperkecil. Dilatasi itu merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Tetapi perlu anak-anak kalian atau ingat sekalian bahwa setelah dibesarkan atau dikecilkan suatu objek atau suatu benda, suatu bangun, itu tidak mengubah bentuk bangunnya. Misalnya gambar rumah, ya tetap gambar rumah. Jadi hanya mau diperkecil atau diperbesar gambar itu. Itu yang dimaksud dengan dilatasi. Mari kita lihat. Misalnya, dilatasi yang berpusat di titik O yaitu 0,0 dan faktor skalanya yaitu K. Jika misalnya suatu titik P, sumbu X dan Y dilatasi terhadap pusat titik O 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangan dari titik P atau P aksen untuk bayangan sumbu X dan sumbu Y, maka diperoleh bayangan untuk sumbu X adalah faktor skala tadi dikali dengan sumbu X mula-mula, dan bayangan sumbu Y itu adalah juga merupakan faktor skala dikali dengan sumbu Y mula-mula, dan dilambangkan dengan diagram Cartesius atau koordinat Cartesius 0, K. Nolnya ini adalah titik pusat 0,0 dan K-nya ini adalah faktor skala. Kita lihat aplikasinya di dalam pembahasan soalnya. Kita lihat contohnya. Suatu garis 2X kurang 3Y sama dengan 6, katanya memotong di sumbu X di titik A dan memotong di sumbu Y di titik B. Oleh karena adanya dilatasi, yaitu dilatasi 0, negatif 2, jadi faktor skalanya adalah negatif 2, sehingga titik A mula-mula menjadi A aksen atau bayangan titik A, dan titik B menjadi bayangan titik B, sehingga diperoleh bayangan dari masing-masing titik. Baik titik A ada bayangannya dan titik B juga mempunyai bayangan. Pertanyaannya, hitunglah luas segitiga O A aksen atau bayangan titik A dan B aksen bayangan titik B setelah didilatasi dengan titik 0, negatif 2 dengan garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Kita lihat pembahasannya. Garis 2X kurang 3Y sama dengan 6 itu akan memotong sumbu X di titik A 3,0. X-nya 3 dan akan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Dari mana diperoleh anak-anak? Sekarang gini, 2X ini kita anggap karena memotong sumbu X di titik A 3,0. Jadi kita anggap bahwa kalau dia memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Jadi negatif 3 kali 0 jadi 0. Jadi
2x tambah 0 sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3x nya. Kalau memotong sumbu y, berarti x nya yang 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi negatif 3y sama dengan 6. Negatif 3y sama dengan 6 dibagi 3 ada sama dengan negatif sama dengan 2. Sehingga sumbu y-nya adalah 2, sumbu x-nya adalah 3. Dilatasi di titik pusat 0, negatif 2 faktor skalanya, maka bayangan titik A, yaitu K kali bayangan mula-mula, faktor skala kali bayangan X mula-mula, faktor skala kali di titik Y mula-mula. Sehingga diperoleh bahwa bayangan titik A adalah K-nya negatif 2. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Kemudian X-nya tadi negatif 2. Ini negatif 2 anak-anak ya. Jadi 6 bagi negatif 3 adalah negatif 2. Sehingga dikali bahwa negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Titik B aksennya. Oke, kita lihat. Jadi ingat, bayangan titik A adalah negatif 6,0, bayangan titik B adalah 0, negatif 4. Kita lihat. Titik bayangan A, bayangan titik A itu negatif 6,0 dan bayangan titik B adalah 0, negatif 4. Titik 0-nya, O-nya adalah 0,0, bentuk segitiga seperti pada gambar. Kita lihat. Titik A aksen atau bayangan titik A adalah negatif 6,0, yang ini anak-anak, negatif 0,0 sebelah kiri, dan bayangan titik B atau B aksen adalah 0,4, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Ini sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal, sehingga diperoleh luasnya adalah, ingat bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali luas alas kali tinggi. Alasnya ini 0, negatif 6, jadi alasnya adalah negatif 6, dan tingginya adalah OB, yaitu negatif 4. Tetapi tinggi tidak ada negatifnya, tetap walaupun dia negatif 4 ke bawah tetap dianggap bahwa dia adalah positif 4. Begitu pula dengan negatif 6, jaraknya tidak ada negatif 6, tetapi tetap adalah jaraknya adalah 6 satuan. Untuk sumbu Y-nya adalah 4 satuan, sehingga diganti bahwa rumus sebuah segitiga setengah kali luas alas, ini alasnya, kali tingginya, sehingga didapat bahwa 1/2 kali OA kali OB. OA itu sama dengan 6, OB sama dengan 4, sehingga didapat 6 kali 4 itu 24 dibagi setengah atau dibagi 2 sama dengan 12. Jadi luas segitiga OA aksen bayangan titik A dan bayangan titik B, B aksen, luas ini seluruhnya adalah 12 satuan cm, 12 satuan persegi. Sekarang kita lihat dilatasi pusat, misalnya titik P, A, B, dan faktor skala K. Bayangannya adalah, lihat anak-anak, misalnya ada titik P, yaitu sumbu X-nya A dan sumbu Y-nya B, dilatasi dengan faktor skala K, maka bayangan titik P ini atau P aksen ini adalah menjadi, lihat tadi ada rumus X aksen sama dengan K dikali X kurang A ditambah A. Artinya bahwa untuk sumbu X ini
faktor skala dikalikan, yaitu sumbu X mula-mula dikurang dengan titik A ini. Hasil itu dikali dengan faktor skala. Kemudian hasil dari keduanya itu ditambah dengan A mula-mula. Begitu pula dengan sumbu Y, yaitu Y aksen. K kali Y kurang B tambah B. Jadi rumus ini anak-anak ingat bahwa boleh dibalik. Bisa juga X aksen atau bayangan sumbu X adalah A ditambah K kali X kurang A. Ini juga begitu, bayangan sumbu Y atau Y aksen yaitu B ditambah K faktor skala kali Y mula-mula, sumbu Y mula-mula kali kurang titik B, sehingga didapat atau dilambangkan bahwa titik P A, B ini X nya dan koma Y nya adalah faktor skalanya. Kita lihat bagaimana kalau mengaplikasikannya dalam soal. Misalnya ada titik A negatif 5,13. Titik A ini dideletasi oleh titik P 2,2/3 dan menghasilkan bayangan titik A atau A aksen. Jika koordinat titik P ini adalah 1,-2, maka koordinat titik aksennya itu katanya berapa? Jika P ini adalah 1,-2, maka bayangan titik A itu katanya berapa? Kita lihat pembahasannya. Titik A X, Y didilatasi oleh titik P A, B, faktor skala. Didapatkan bahwa bayangan titik A menjadi dan bayangan sumbu X sendiri dengan bayangan sumbu Y sendiri. Sekarang kita lihat, kita masukkan nilainya. X aksen itu rumus tadi dibilang bahwa faktor skala dikali sumbu X mula-mula dikurang titik A. Hasil perkalian dengan faktor skala ini ditambah dengan A. Begitu pula dengan bayangan sumbu Y. Faktor skala dikali dengan Y kurang B. Hasil perkalian itu ditambah dengan titik B mula-mula. Kita masukkan nilainya. Titik A mula-mula negatif 5,13. Negatif 5,13. Titik P katanya ada 1, -2. Faktor skalanya adalah 2/3. Bayangan titik A X aksen, Y aksen. Berapa X aksennya, bayangan sumbu X nya? Kita lihat. Bayangan sumbu X sama dengan K kali X kurang A tambah ini rumusnya. Dan bayangan sumbu Y faktor skala K kali Y kurang B ditambah B. Kita masukkan dalam persamaannya. Titik A negatif 5,13 didilatasi oleh P 1,-2,2/3, sehingga didapat bahwa bayangan titik A atau A aksen itu negatif 5 menjadi X aksen bayangannya, dan Y aksen untuk bayangan titik 13 dan bayangan negatif 5 untuk sumbu X. Kita lihat. X aksen atau bayangan sumbu X yang tadinya negatif 5 setelah didilatasi dengan titik P 1,-2 dan 2/3, didapat bahwa faktor skala 2/3 dikali X nya ini, X ini adalah negatif 5 kurang A nya adalah 1 ditambah A ditambah 1. Jadi yang dikerjakan dulu yang depan anak-anak sekalian, tapi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 5 kurang 1, utangnya 5, kemudian ada lagi utangnya 1, berarti utangnya bertambah jadi 6. Negatif 6
dikali 2, negatif 6 kali 2 hasilnya negatif 12. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Jadi hasil 2/3 kali negatif 5 kurang 1 itu adalah negatif 4. Setelah itu ditambah dengan 1. Utangnya 4, uangnya 1, masih ada utangnya 3. Jadi bayangan titik A setelah dilatasi P1, negatif 2,2/3, di mana titik atau sumbu X mula-mula adalah negatif 5 untuk titik A, menjadi bayangan titik A untuk X, bayangan sumbu X adalah negatif 3. Tadinya negatif 5 menjadi negatif 3. Jadi ini menjadi diperbesar karena kecil negatif 5 dibanding dengan negatif 3. Kita lihat untuk bayangan sumbu Y. Bayangan sumbu Y 2/3 K-nya faktor dilatasi kali sumbu Y mula-mula 13 dikurang B. B-nya adalah negatif 2 dikurang negatif 2 ditambah B ditambah negatif 2. 3 negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 13 tambah 2 sama dengan 15. 15 positif 15 dikali 2 menjadi positif 30. Positif 30 dibagi 3 positif 10. Jadi 2/3 kali 13 kurang negatif 2 itu hasilnya adalah positif 10 ditambah negatif 2. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif, jadi 10 kurang 2 hasilnya adalah 8. Jadi tadinya bayangannya itu 13 sumbu Y-nya, maaf, titik mula-mula untuk titik A sumbu Y-nya 13. Setelah didilatasi dengan titik P1, negatif 2,2/3 didapat bahwa untuk bayangan sumbu Y tadinya 13 menjadi positif 8. Sehingga anak-anak bahwa titik A negatif 5,13 setelah didilatasi oleh titik P1, negatif 2,2/3 diperoleh bahwa bayangan sumbu A aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen. X aksennya adalah 3, negatif 3 dan Y aksennya adalah positif 8. Jadi bayangan titik A adalah negatif 3,8. Jadi koordinatnya adalah negatif 3,8. Ya anak-anak, Bapak Guru belum memberikan tugas hari ini. Nanti besok setelah pembelajaran terakhir baru Bapak Guru memberikan tugas di classroom masing-masing. Harapan Bapak Guru, anak-anak tetap semangat dalam belajar, terus berpacu dan selamat belajar. Kiranya anak-anak boleh terus bersemangat. Terima kasih. Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Tetap optimis dan semangat untuk mengadakan pembelajaran walaupun dari rumah kalian masing-masing, dan tetap mengikuti di sepanjang kehidupan menggunakan protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian jika keluar dari rumah tetap menggunakan masker. Bahkan kalian harus tetap menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih, salam sehat dan tetap